Perkenalkan, nama saya Mutamima. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Ingin mengambil video dengan rekan saya, Yudi Agung Dirmawan, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMKN 1 Musuh, untuk melaksanakan aksi nyata yang berkaitan dengan supervisi akademik. Oke, ngaten? Begitu bisa kita mulai, Pak Yudi? Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yudi. Iya, siang Bu. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya, Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Ini kan ketemu. Alhamdulillah, Pak, luar biasa, saya juga baik. Oke, Pak Yudi, saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak bersedia untuk saya supervisi ya, Pak. Ini untuk kaitannya dengan tugas dari guru penggerak untuk menyupervisi salah satu rekan guru. Oke, Pak? Sesuai dengan kaidahnya ya, Pak, maka supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana guru tersebut melakukan pembelajaran. Kita bisa tahu plus minusnya, kurang atau lebihnya guru tersebut dalam melakukan pembelajaran. Gitu, Pak. Sedangkan untuk pra-observasi sendiri bertujuan sebagai langkah awal observasi pembelajaran. Jadi biar ada gambaran dulu, Pak. Biar ada gambaran dulu, nanti yang mengajar langkahnya seperti apa. Nah, pada jam ini Pak Yudi kira-kira mengajar kelas berapa, Pak? Kelas 12 formasi 1. Iya, 12 dan 1 ya, Pak. Dan mapelnya sekarang pelajaran agama dan budi pekerti ya, Pak? Iya, angka budi pekerti. Iya, ini pelajaran agamanya Islam kan, Pak? Islam. Bukan Hindu ya? Ya, betul. Islam. Oke. Selanjutnya kira-kira saya tanya, Pak, tujuan pembelajaran dari Pak Yudi ini apa yang ingin panjenengan sampaikan untuk hari ini? Untuk hari ini tujuan pembelajaran saya agar peserta didik itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Keren sekali ya, Pak. Banyak umat muslim sekarang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Oke, bagus. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai, Pak. Pengembangannya? Kalau untuk dari segi keterampilan, nanti kami mau mengembangkan dari keterampilannya si murid itu bagaimana cara membacanya, apakah sudah sesuai dengan kaidah tajwid atau mungkin makhraj hurufnya sudah pas, apa perlu nanti kita lihat dari gerakan mulutnya seperti apa. Itu dari segi keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan, nanti si murid membaca potongan ayat kemudian mampu menerjemahkannya. Ayatnya ini artinya apa? Ya syukur-syukur nanti tahu asbabun nuzulnya sekalian. Keren ya, Pak, bahkan sampai asbabun nuzul ini anak-anak juga biar lebih paham ya, Pak, bagaimana ayat itu diberikan. Oke, metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan itu seperti apa, Pak? Untuk hari ini pakai PJBL, Bu. Hari ini pakai PJBL, jadi berbasis proyek ya, Pak? Iya. Oke, keren sekali, Pak. Terus ini kan kita menggunakan metode berdiferensiasi ya, Pak. Jadi nanti mungkin Bapak bisa mengembangkan di prosesnya, kontennya, produknya. Kalau masalah produk, karena ini berhubungan dengan Al-Quran ya, Pak, cara bacanya kan harus SOP ya, Pak. Silakan kalau hanya satu, Pak. Tapi untuk konten dan untuk prosesnya mau nanti dilibatkan ya, Pak. Terus untuk media yang Bapak gunakan apa ini? Media ada laptop, tentunya laptopnya ada, Quran terjemahnya ada nanti. Proyektor sudah ada, mic, sound ada juga. Iya, berarti sudah ada media, sudah ada soundnya. Untuk apa, laptopnya sudah beserta Quran terjemahnya sekalian ya, Pak. Oke. Jadi nanti anak-anak misalkan nggak bawa Quran bisa pakai HP mungkin. Bisa. Sekarang zaman sudah canggih ini. Oke. Terus untuk apa, Pak?
Untuk ini Pak, jamnya nanti akan dilaksanakan di jam berapa? Dari jam ke-8 sampai jam 11 Bu. Jam 8 sampai jam 11. Jadi ini kan mau istirahat anak-anak isoma ya Pak ya. Iya. Jadi ini kita mulai nanti sesudah anak-anak isoma biar anak-anak kenyang dulu, nanti mulai pembelajaran Bapak gitu ya. Terima kasih Pak Yudi, saya sudah tidak sabar mengikuti Bapak. Terima kasih Pak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ketua kelasnya bikin doa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Baik, terima kasih. Apa kabarnya semuanya? Sehat, baik semua sehat, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Kelas 12 Farmasi 1. Adinia, Anastasia, Andrian, Anggita, Aprilia, Asika, Ayulina, Daviandra, Desi, Dini, Gandhi, Indi, Iqbal, Keisha, Karisma, Lestari, Lilis, Mira, Nur Fitria, Nur Hasana, Okta, Ragil, Resiana, Ririn, Rizka, Samsuci, Septiana, Sri Rahayu, Sukarti, Tuti, Umi Hidayah, Yamini, Yasmin. Ya berarti nihil hadir semua. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita agar senantiasa bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai makhrajnya dan juga sesuai tajwidnya. Biar indah bacaan Quran kita ya. Nah, terus kesepakatan kita di minggu lalu masih ingat? Sebelum bel sudah harus masuk 5 menit sebelum bel ya. Kelas juga pastikan harus bersih. Apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah, harus sudah terlaksana. Berkaitan di minggu lalu, materi minggu lalu kita kan bahas tentang huruf hijaiyah. Bagaimana cara kita melafalkan hurufnya, juga beberapa tajwid yang pernah kita singgung di minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih ingat? Masih ya. Kalau kita ulas lagi materi minggu lalu, kita masukkan pada materi hari ini, nggak apa-apa nih, biar berkesinambungan. Jadi materi hari ini kita belajar tentang ini, tentang Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7. Ayat pertama Bismillah. Ayat terakhir waladhdallin. Pokoknya itu yang gampang, karena ini kita baca di setiap surat kita baca. Oke? Nah, kemudian kita satu kelas kan banyak jumlahnya. Nah, nanti kita akan membagi kelompok nih. Per kelompok nanti bisa dibikin 7 anggota. Jadi ada 7 kelompok. Berarti per kelompok itu ada 5 anggota. Paham? Ya. Kalau kita bagi sekarang bagaimana? Jadi nanti tujuannya apa? Tujuannya 7 kelompok ini kita bagi per ayatnya. Nanti kelompok 1 dapat ayat Bismillah sampai seterusnya sampai ke ayat ke-7 kan deh. Nah, kita bagi sekarang deh. Mulai dari belakang coba berhitung Mbak, berhitung
dari 1 sampai 7, habis itu ulang ke satu lagi nggih. Ya. Nggih, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,
yang menyebutkan angka 1 langsung merapat mencari temannya yang sama-sama 1, yang 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai 7 langsung menempatkan diri merapat nanti membentuk kelompok, mejanya digabung nanti. Ya, silakan. Ya, yang 1 tadi mana? 1 digantikan. Nah, langsung bentuk kelompok 1. Sudah semuanya, G? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, pas, G? Pas. Lah, sekarang kelompok 1 berarti jatahnya ayat ke 1. Kelompok 2 jatahnya ayat ke kedua sampai seterusnya, G? Ayat 7 terakhir gitu, G? Dari Quran surat Al-Fatihah. Saya jelaskan sedikit. Jadi kita akan belajarnya tajwid sama makharijul huruf. Kita ulas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Misalkan kita uraikan. Misalnya kelompok 1 dapat ayat 1, berarti diuraikan. Latihan baca sesuai dengan makharijul hurufnya sama tajwidnya. Oh, ternyata di sini ada lafaz Allah Bismillah. Nah, ini hukumnya apa? Ini kan ada lam jalalah tarkik bukan tafkhim. Tarkik itu kita meremes Bismillah bukan Bismillah. Beda dengan Allah lillah, beda kan? Terus Ar-Rahman ini ternyata hukumnya apa? Misalkan ini Ar-Rahman berarti hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, terus Ar-Rahmani, ma ini disebut dengan mat tabi'i karena apa? Karena panjangnya 2 harokat, jadi dibaca panjang. Terus Ar-Rahim ini juga sama, alif lam syamsiyah. Ar-Rahim ini juga mat arid lis sukun, jadi boleh dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mat arid lis sukun. Dan yang ayat 2 sama juga alhamdu, ini juga alif lam qamariyah. Lillah ini juga lafaz lam jalalah tarkib bukan tafkhim. Rabbil alamina. Al-alamin ini juga sama alif lam qamariyah. Alamin, nah ini kasrah bertemu ya sukun di akhir kalimat itu disebut dengan mat arid lis sukun. Ingat ya? Kalau ini Ar-Rahman, ma ini ma-nya panjangnya 2 harokat disebut mat apa? Mat tabi'i. Kemudian kalau ini bisa dilebur Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alif lam sama rohnya ini disebut alif lam qamariyah apa syamsiyah? Jadi syamsiyah karena bisa dilebur ya, gampangnya gitu. Yang terakhir ini kasrah bertemu ya sukun disebut mat arid lis sukun. Lanjut ayat ke berapa ini? Malik yaumiddin ya. Ma panjangnya 2 harokat disebut mat tabi'i. Yaumiddini kasrah bertemu ya sukun di akhir kalimat disebut mat arid lis sukun. Gampang ya? Kemudian mana lagi? Ini juga sama mat arid lis sukun. Pokoknya ini yang terakhir ini. Yang panjangnya 2 ini ihdina siro. Ini mat tabi'i. Dan yang terakhir ini juga ro siro. Ini juga mat tabi'i. Alladzina an'amta alaihim. Mim sukun bertemu ghain ini dibaca jelas disebut dengan idhar. Jelas pokoknya idhar. Kalau sama nanti ada ikhfa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga amin ya. Kemudian maksudnya sudah kita sekarang saya terangkan tentang
artinya. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi, dengan menyebut ismun. Bahasa Arabnya ismun adalah nama. Masmuka, siapa namamu? Masmuki, masmukum, masmuhum, masmuha, gitu. Nanti ada. Kemudian Bismillahi, lillahi, Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelihatan di ayatnya. La alhamdu artinya segala puji. Lillahi, bagi Allah. Li itu kalau dalam kaidah ilmu nahwu sorofnya, li itu huruf termasuk huruf jar majrur, jadi dibaca kasroh. Lihi, jadi kedua atau milik bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabbi artinya apa? Tuhan, pangeran, Tuhan ya. Rabbil Alamina, alamin, alam yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, yang pangeran, Tuhan kita yang menguasai seluruh alam semesta. Ya, baik alam semesta beserta isinya semuanya pokoknya. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-3. Ini juga sama, Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi sudah dia Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang juga. Ayat selanjutnya ayat ke-5, ayat 4. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya apa? Dialah penguasa di hari kiamat. Malik, Quran surat Al-Mulk. Pernah Al-Mulk? Pernah dengar? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk artinya ya kerajaan, raja, penguasa. Maliki. Jadi Allah itu maliki, penguasa. Yaumiddin, yaum asalnya yaum itu hari. Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Yaumul Asyura, hari Asyura. Yaumul Tasyrik, hari Tasyrik. Ad-din itu bisa dua, bisa agama, bisa juga diartikan sebagai kiamat. Jadi kalau di sini diartikan sebagai kiamat. Malik Yaumiddin, jadi penguasa di hari kiamat. Paham ya? Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bisa dilihat ya situ atau kurang besar? Sudah besar ya, cukup. Ya. Iyyaka na'budu, iyyaka. Ka itu kata ganti dhamir kamu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ka itu dhamirnya anta. Anta artinya kamu. Ka kamu. Anta, iyyaka kepadamu, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah, beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nasta'in, na'budu. Kemudian ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya kepada Engkaulah kami meminta untuk menunjuki kami jalan kebenaran, kebaikan dan membawa kepada kebahagiaan. Ihdina nurul huda. Ihdina ini petunjuk. Nurul huda, cahaya petunjuk. Nur, cahaya, huda, petunjuk. Ihdina, tunjukilah kami. Nah itu dhamir dari kita. Nahnu, ana saya. Nahnu, kita. Ihdina, tunjukilah kami, kita. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, yang benar. Jadi tunjukilah kami kepada jalan yang benar. Itu artinya. Dan yang terakhir yaitu ayat ke-7. Di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
dhalin. Amin. Biasanya amin, tapi kalau kita redaksi kitab fikih nanti banyak lagi. Ada yang bilang Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ada lagi yang bilang Rabbi firli wali walidayya walil jami'il muslimina amin. Sirata sama jalan alladzi yang an'amta diberi nikmat alaihim di atas semuanya itu. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai. Maghdub dari kata ghadaba yaghdubu. Ghadab itu kalau bahasa Jawanya bendu. Bendu itu marah, murkanya Allah. Bukan jalan yang dimurkai Allah. Alaihim di atas jalan yang dimurkai. Walau dhalin, dan juga bukan jalan yang sesat. Dhalla wa adallu, sesat dan menyesatkan. Dhalin juga sesat, bukan yang jalan sesat. Bisa ini dipahami artinya, nggih? Bisa? Bisa. Sekarang kita baca bersama-sama Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah nggih. Dan sekarang kita sudah menguraikan tentang tajwidnya sama artinya dari Quran Surat Al-Fatihah. Sekarang tugasnya jenengan belajar dengan teman sebaya jenengan. Jadi kan satu kelompok jenengan ada yang bisa baca Quran dengan lancar, ada yang dengan fasih, ada yang setengah lancar, setengah fasih. Nanti diajari sama teman sebaya gitu deh. Tugasnya sampai bisa minimnya 1 ayat, minimnya paling minim. Kalau bisa semua fasih, satu Quran surat Fatihah fasih. Karena apa? Karena orang yang Fatihahnya tidak fasih, sholatnya tertolak. Itu hukum keras itu, bikin kerasnya itu. Fatihahnya enggak fasih, sholatnya tertolak nanti. Gak bisa jadi imam juga, fasih nanti. Ya mana gak? Nah, silahkan sekarang dengan belajar dulu. Targetnya pertemuan ini kita sudah bisa membaca dengan fasih. Minimal 1 ayat, lebih baiknya 1 surat penuh fasih semuanya. Gitu deh. Oke, silakan. Silakan dipelajari Al-Fatihahnya. Quran digital aja, Quran digital. Nah itu sudah ada, nah itu dibaca sama-sama gitu. Nah, yang sudah ready aplikasinya langsung dibuka aplikasinya. Nih, surat Al-Fatihah. Halo? Ya, nggak apa-apa. Ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Nah, silahkan didiskusikan, dipelajari bagaimana cara kita membaca Quran dengan fasih, lanjutnya bagaimana, artinya apa, gitu ya. Silahkan didiskusikan. Ya, Mbak Raheli dari kelompok 3 minta tolong bacakan ayat ketiga dari Fatihah. Bagaimana yang fasih ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti ini ya. Ar-Rahman
Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di ro itu ada ro tafkhim sama ro tarqiq. Ro tafkhim harus mencucu. Kalau ro tarqiq harus merenges. Gitu ya. Terus jenengan Mbak dari kelompok kita 5. Nah, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya ini sudah bagus, cuma lebih bagusnya lagi ditekan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Coba ditekan Mbak. Iya, tasydidnya ditekan lagi. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, tangan buat Mbak Rin. Silakan duduk. Sekarang kelompok yang terakhir berarti kelompok 7. Kelompok 7, silakan. Siapa kelompok 7? Maju ke depan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, salah nggak apa-apa. Namanya belajar nggak apa-apa. Yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya siapa? Mbak Intan. Terima kasih tepuk tangan Mbak Intan. Iya, makasih Mbak Intan. Dan yang perlu diperhatikan di sini ayat ke-7 ini biasanya ya nggak biasanya sih. Di sini ada huruf apa? Yang pertama huruf sod, su. Apa beda? Sa, si, su, sha, si, su, ta, si, su, so, si, su. Ini kan mirip huruf sod sama huruf sin sama sod kan hampir sama. Ya kalau fathah mungkin beda, so sama sa. Tapi kalau kasroh, coba sa kasroh bagaimana bunyinya? Si. Kalau sod kasroh bagaimana bunyinya? Bagaimana? Ya? Si. Bagaimana? Oh, gitu. Benar ya, nah. Yang benar itu begini. Makanya ada mangap, merenges sama mencucu. Mangap itu buat fathah, mangap a. I merenges i, bukan e. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi i merenges, ngir si. Ada mencucu, mencucu. Sod o, huruf o. Berarti kalau mau kasroh itu harus mencucu dulu. So gitu. Si. Nah jadi mencuci terus tarik merenges. Si. Bisa ya, gampang kan. Sama juga huruf yang lain yang o sama. Biar ada beda. Kalau zal sama zo kan gak ada beda. Za fathah, zo fathah, zo kasroh, za kasroh, Kalau kita nggak mainkan mulut sama semua, ya. Makanya ada mencucu dulu. Kalau za tetap zu. Tapi kalau zo, mencucu dulu bisa. Bisa. Nah gitu ya, sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya tasydid, jadi ditekan ya Tidak ada yang sempurna bisa mengucapkan lafaz
do, kecuali bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya bagaimana? Do itu lidahnya nempel di gigi-gigi samping keduanya. Bisa? Ada yang bisa? Katakan kalau bisa. Nempel semua sini. Agak ujung ke samping. Bisa? Lidah kita kalau bisa kan? Nah, makanya kita hanya bisa memilih dari salah satu. Bisa kanan, bisa kiri. Do. Tapi kalau kiri saya nggak bisa. Do, susah. Do. Bisanya kanan. Do. Dan jadi kan enaknya yang mana? Kalau di ujung itu salah. Do. Do itu salah. Lidah keluar dari gigi salah. Do. Yang benar di samping agak ujung. Do. Kalau kiri saya susah. Do. Dan sini kan pilih yang kanan apa yang kiri. Yang sempurna yang pasti cuma Nabi Muhammad. Yang lainnya nggak bisa. Gitu ya. Diperhatikan baik-baik ya. Walau do ini panjang juga. Gitu. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, sudah ya. Terima kasih bagi perwakilan kelompok yang sudah mau maju ke depan dan berani untuk membacakan potongan suratnya. Terima kasih ya. Namun sebagian ada yang sudah bagus, ada yang perlu ditingkatkan ya. Contohnya ya nanti dari kelompok 2 itu sudah bagus, bahkan sudah berani ngasih di TPI, bacanya sudah baik. Terima kasih Mbak Rahayu ya. Nah, kemudian dari kelompok 5 tadi diwakili oleh Mbak Ririn. Mana Mbak Ririn tadi? Mbak Ririn tadi sebenarnya sudah baik, cuma masih ada beberapa huruf yang perlu penekanan lagi ya, yang perlu dilatih lagi. Tapi pasti bisa. Dan yang terakhir kelompok 7 ini juga sebenarnya sudah baik, sudah berani maju ke depan tadi sama Mbak Lestari ya. Namun ya masih banyak perlu belajar lagi terkait tentang huruf ini dibaca bagaimana, terus makhrajnya bagaimana, sama tajwidnya bagaimana ya. Kelompok 7 ya. Ya. Terus bagi kelompok yang belum sempat maju nanti saya ambil penilaian di minggu pertemuan yang datang gitu ya. Ya. Nah sekarang saya tunjuk salah satu nih, salah dua. Mbak Nabila sama Mbak Tuti. Ya, Mbak Tuti silakan masuk ke depan. Mbak Nabila sama Mbak Tuti. Menurut panjenengan Mbak siapa dulu? Mbak Tuti atau Mbak Nabila sama aja ya. Apa sih kita sehari tadi ini bicara gini-gini itu belajar apa aja kira-kira Mbak Tuti? Tentang tajwid. Oke, tentang tajwid. Selain tajwid kita belajar apa lagi? Tentang apa? Tentang selain tajwid. Tentang apa? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sama artinya sudah tadi bisa? Sudah ya, latihan ya. Sudah bisa ya. Ya, terima kasih Mbak Nabila sama Mbak Tuti. Terima kasih. Ya. Sudah. Terus selanjutnya Mbak Yasmin aja, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin maju ke depan, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin, bagaimana perasaan jenengan selama satu hari belajar ini, satu mata pelajaran PAI bersama saya dan juga bersama teman-teman? Bagaimana perasaannya? Apakah gundah gulana atau bagaimana? Sangat senang bisa mempelajari surat-surat, tajwid dan semua surat. Oh iya, jadi sangat senang. Senang banget. Senang banget ya. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Yeah. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Sebelumnya saya sampaikan minggu depan ya
kita ulas lagi ya, bagi yang belum maju ke depan kita penilaian lagi. Sama minggu depan kita akan belajar tentang asbabun nuzulnya, peristiwa turunnya surat apa? Al-Fatihah. Gitu ya. Ada pertanyaan, betul? Tidak ada ya, belum ada. Kalau gitu silahkan pimpin doa lagi ke kelasnya mana? Dan kita akhiri pembelajaran ini. Mari kita doa sama-sama. Pimpin, ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya akhiri pertemuan pada siang hari ini ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku senang hari ini? Sekali lagi. Alhamdulillah Pak Yudi, ternyata anak-anak sangat antusias sekali dengan pembelajaran dari panjenengan. Terima kasih sekali, saya apresiasi pembelajarannya luar biasa Pak. Dan saya sendiri ikut belajar bagaimana untuk membaca surat Al-Fatihah secara benar, secara makrotnya. Insya Allah menjadi jariah ya Pak buat jenengan ya. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi aplaus untuk Pak Yudi. Terima kasih anak-anakku. Selamat melanjutkan aktivitas. Akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Foto seorang Pak Yudi. Kene, hei. Saya berangkat foto ya. Kene, foto